dan rumah sudah tidak kelihatan. Oke sahabat, ini adalah box dari Ruigi RGB 1200 G Pro. Sahabat bisa lihat, ini adalah versi yang G Pro. Oke, dan ini adalah routernya, wireless router yang terdiri dari 6 buah antena, 3 antena di sisi kiri dan 3 antena di sisi kanan. Kapasitas antena yang digunakan saat ini adalah 6 dBi. Jadi 6 dBi kali 6 antena, lumayan fantastis. Mempunyai RJ45 untuk LAN. Yang warna biru ini ada 3 colokan RJ45 untuk LAN dan 1 RJ45 untuk WAN. WAN saat ini sudah terhubung dengan sumber internet. Yang kita gunakan adalah Orbit Pro 1. Oke sahabat, di sisi colokan listrik ada 1 buah tombol untuk pairing jika kita tekan di bawah 1 detik, dan tombol untuk reset jika kita tekan di atas 10 detik. Jadi satu tombol bisa berfungsi untuk 2 fungsi untuk pairing dan fungsi untuk reset. Oke sahabat, informasi untuk administratornya ada di bagian bawah. Itulah tampilan dari Ruigi RGB 1200 G Pro. Lampu indikatornya berada di bawah kuningan ini. Oke, itulah gambaran untuk Ruigi RGB 1200 G Pro yang sangat elegan, bisa support WiFi 6. Kita bisa mengeksekusi rank WiFi-nya memenuhi ruangan kita. Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Ruigi RGB 1200 G Pro. Untuk sahabat semua, bahwa produk networking dari Ruigi saat ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Sekelas Alibaba di China pun menggunakan Ruigi dalam kegiatan tertentu. Indonesia ada beberapa universitas dan juga ada beberapa korporasi yang menggunakan juga Ruigi. Di antaranya adalah Universitas Islam Bandung pernah menggunakan device dari Ruigi Networking. Oke sahabat semua, menggunakan device dari Ruigi Networking. Ada beberapa keunggulan dari router Ruigi ini. Di antaranya adalah Ruigi EW1200 yang pernah direview sebelumnya. Kemudian saat ini adalah Ruigi EW1200 G Pro di atasnya, yang kita bisa gunakan untuk sistem mesh WiFi. Kelebihan daripada mesh WiFi, ketika kita berada pada ruangan yang blank spot sinyal WiFi, kita tempatkan device Ruigi ini sebagai mesh WiFi pertama, mesh WiFi kedua, mesh WiFi ketiga, dan seterusnya dengan mengambil WiFi dari induknya dan menyebarkan kembali. Ketika user atau pengguna ini berada pada blank spot dan dekat dengan WiFi kedua, WiFi ketiga, maka secara otomatis akan terkoneksi dan performa WiFi-nya tetap stabil berada di ruangan manapun dalam satu gedung tersebut. Itu adalah sistem mesh WiFi. Ruigi Network juga mempunyai aplikasi cloud Ruigi yang kita bisa gunakan untuk mengakses atau meremote router WiFi kita dimanapun kita berada, yang penting terkoneksi dengan sumber internet. Kita bisa menggunakan data seluler kita untuk mengakses Ruigi WiFi kita lewat cloud. Kita bisa mengakses WiFi kita mulai dari WiFi pertama sebagai sumber utamanya, kemudian WiFi kedua sebagai mesh WiFi dari Ruigi, WiFi ketiga, WiFi keempat, bisa mengaksesnya dengan mudah lewat aplikasi cloud dari Ruigi Raya ini. Kita bisa menggunakan aplikasi cloud Ruigi ini dengan gratis bahkan seumur hidup, dibandingkan dengan kita menggunakan router yang lain dan kita harus membayar DDNS yang berbayar, ataupun VPN, ataupun aplikasi remote yang lain yang berbayar, langganan bulanan bahkan langganan tahunan yang memakan biaya yang cukup banyak. Dengan aplikasi cloud dari Ruigi yang gratis seumur hidup untuk kita, untuk pengguna Ruigi device, kita bisa mengakses WiFi Ruigi kita dimanapun kita berada. Bisa menjangkau blank spot WiFi di rumah atau di tempat kerja kita. Kita juga bisa mengakses WiFi dimanapun kita berada dengan cloud APK ini. Oke, selain dari kelebihan-kelebihan yang lain yang pernah disampaikan di video sebelumnya,
daya tembus temboknya sangat bagus, terbuka dalam spesifikasinya, rekomendasi user dan juga user maksimal yang disampaikan di ROG EW1200, sama seperti EW1200G Pro ini. Oke sahabat semua, ini adalah router wireless dari ROG RGW 1200 yang versi G Pro. Jadi ini agak hitam, kalau yang 1200 saja itu putih. Ini yang hitam dengan struktur yang lumayan kokoh dengan 6 buah antena dengan kapasitas 6 dBi. Dibandingkan dengan ROG RGW 1200, 6 buah antena sahabat dengan kapasitas 6 dBi. Oke sahabat semua, kita juga sudah mengukur performanya, speednya maupun latensinya dibandingkan dengan sumber internetnya. Setelah masuk ke ROG RGW 1200G Pro ini, speednya meningkat, downloadnya meningkat, bahkan uploadnya tetap stabil. Dan kita juga menyambungkan dengan WiFi kedua atau mesh WiFi-nya dengan menggunakan RGW 1200 yang putih. Kita jadikan WiFi pertama atau mesh WiFi pertama, dan performanya juga luar biasa. Bisa menembus tembok, kita ambil dan kita sebarkan lagi, dan kita uji berjalan di outdoor kurang lebih 100 meter lebih, bahkan kurang lebih 120 meter, masih bisa kita dapatkan atau menjangkau WiFi dari ROG RGW 1200 dan 1200G Pro ini. Ini cukup fantastis. Kita juga menguji ROG RGW 1200 dan RGW 1200 Pro ini sebagai sumber utamanya, RGW 1200 sebagai mesh yang pertama. Kita tempatkan 2 dinding rumah, kemudian kita uji di outdoor, dan kita juga jadikan mesh WiFi portable dengan menggunakan power bank dan juga kabel step up 5 volt to 12 volt, dan kita tempatkan di luar. Pada saat kita tempatkan di luar, bahkan pancaran WiFi-nya lebih dari 150 meter. Oke sahabat semua, bagaimana performa router RGW 1200G Pro ini? Dan kita jadikan 1200 untuk mesh WiFi-nya. Sahabat bisa simak di video selanjutnya. Oke sahabat, kita akan melakukan cloud setting dengan melakukan scan barcode di sini. Pertama kita akan membuka aplikasi Ray Cloud. Sebelumnya sahabat harus membuat akun untuk aplikasi ROG Ray Cloud ini. Muncul iklan dan kita klik lewati saja. Dan sahabat pada menu proyek, jadi ada produk, kekuatan proyek dan juga komunitas. Kemudian ini adalah akun kita. Oke, kita di menu proyek, kita buat proyek pertama kita. Kemudian kita setelah ini kita akan diarahkan untuk 2 pilihan. Pilihan yang pertama untuk pindai QR code, kemudian yang kedua adalah hubungkan lewat WiFi. Kita pindai QR code-nya untuk ROG EW1200G Pro ini. Kita akan scan. Oke. Kemudian kita akan lihat di sini ada ROG Datar G Pro. Kita coba connect. Kita klik tambahkan. Kemudian di sini ada cloud, access control dan feed access point. Kemudian ada SSID. Oke sahabat, cloud, kemudian nama proyeknya ROG. Kata sandi manajemennya misalkan admin 123 ... kemudian SSID dan kata sandi dari WiFi. Oke, klik menambahkan dan proses akan berjalan. Sahabat bisa lihat basic diaktifkan. Oke sahabat, ini sudah aktif ROG cloud-nya. Dan sekarang kita sudah tidak menggunakan WiFi dari ROG, tapi menggunakan data seluler. Kita coba untuk tutup dulu. Oke. Sahabat bisa lihat di menu proyek. Di menu proyek ini sudah ada ROG. Jadi sahabat bisa lihat ini GPS-nya harus aktif. Itu syaratnya. Di menu proyek ROG-nya sudah aktif, yang kita kontrol lewat online dimanapun berada.
di menu saya, kemudian di menu bersama juga bisa, kita bisa tambah proyek ke yang lain. Oke, bersama ini kita bisa pakai untuk CCTV. Di menu saya di sini ada Ruiji, kita klik untuk membukanya. Oke, cloud, jalankan semua fungsi dari jarak jauh. Jadi sekarang kita sudah terkoneksi lewat Ruiji dan tanpa menggunakan WiFi, tapi data seluler yang kita bisa berada di mana saja kita bisa kontrol. Oke, di sini terlihat online-nya masih kosong, sahabat bisa lihat. Kemudian Guest WiFi kita bisa aktifkan, kita bisa buat SSID dari 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian kata sandi untuk WiFi tamu, kita bisa buat jarak jauh. Yang kedua, kita bisa aktifkan juga untuk parental control, kontrol untuk HP anak, kita bisa kontrol jarak jauh. Ini sebelumnya harus diinput di parental control untuk HP, karena ini di sini tidak ada HP yang terkoneksi. Oke, ada handphone kedua yang sudah terhubung lewat Ruiji Gate Pro, dan kita coba pantau. Sekarang kita pantau dengan data seluler, bukan data WiFi, di aplikasi Ruiji, dan kita refresh. Sahabat bisa lihat sekarang klien online sudah satu. Setelah kita refresh, klien online sudah satu, dan kita coba klik untuk melihatnya. Di sini ada F2.043, yaitu sesama Vivo juga yang terkoneksi lewat 5 GHz. Oke, sahabat, di PC juga kita baru koneksi dan kita pantau lagi. Ini kita pantau lewat data seluler. Jadi kita buka lagi, kemudian kita refresh. Oke, kita tunggu beberapa saat dan sahabat bisa lihat klien online sekarang sudah 2. Kita klik klien online ini dan kita bisa lihat saat ini yang terpantau adalah 2,4 GHz dari laptop atau desktop. Kemudian F2043 ini adalah dari handphone Vivo yang terkoneksi lewat 5 GHz nya. Kemudian di menu Guest WiFi kita juga bisa mengaktifkan untuk Guest WiFi. Jadi tinggal kita masukkan misalkan SSID tamu, kemudian kata sandinya tamu. Oke, SSID 2,4 GHz dan 5 GHz, kemudian kata sandinya admin tamu, dan kita klik simpan. Oke, mudah-mudahan sukses. Nah, sahabat, di sini sudah sukses untuk terkonfigurasi. Jadi ada nama WiFi. Ini bukan terkoneksi dengan WiFi, akan tetapi terkoneksi lewat data seluler. Kita sekarang coba cek WiFi-nya. Apakah admin tamunya? Oke, WiFi untuk tamu apakah bisa terbuat? Nah, sahabat bisa lihat di sini ada WiFi tamu yang kita buat secara online menggunakan data seluler. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa buat nama WiFi ini. Oke, sudah sukses. Sekarang kita off-kan data dulu. Koneksi dengan admin tamu, admin tamu, kita klik sambungkan. Sahabat bisa lihat sekarang kita sudah sukses terhubung dengan admin tamu. Jadi di sini klien sudah 3 online karena handphone kita sudah koneksikan juga dengan handphone yang digunakan saat ini sudah terkoneksi dengan Ruiji juga. Oke, lewat WiFi tamu. Jadi WiFi tamunya juga sudah terbaca di klien online. Oke sahabat, sumber internet dari Orbit Pro H1 masuk lewat jalur LAN ke Ruiji RGB 1200 Gap Pro. Jadi ini yang Gap Pro yang punya antena 6 dBi. Selanjutnya ini sudah ready. Sahabat bisa lihat di bawah ini ada berwarna hijau lampu indikatornya. Kemudian ini adalah Ruiji RGB 1200, dan kita akan jadikan ini sebagai WiFi kedua atau mesh WiFi kedua untuk memperluas jaringan. Jadi jaringan induknya ada di RGB 1200 Gap Pro, jaringan tambahan atau memperluas WiFi lewat RGB 1200. Nah, cara pairingnya cukup mudah. Jadi ada tombol pairing di sini, di bagian di sini ada tombol pairing. Oke, di sini ada tombol pairing dan reset sekaligus. Jika kita tekan di bawah 1 detik itu untuk pairing. Jika kita tekan dan tahan di atas 10 detik, maka itu untuk reset. Demikian juga sama mesh WiFi yang pertama atau cabang yang pertama dengan RGB 1200 dan induknya RGB 1200 Gap Pro. Yang perlu kita
lakukan pairing ada pada RJW 1200G Pro karena ini sebagai induknya. Dan untuk di web UI-nya kita sudah on WiFi mesh-nya. Oke, kita akan tekan tombol ini sekitar 1 detik. Oke, sudah berkedip. Dan di WiFi di sini juga sudah berkedip. Jadi di RJW 1200 juga ikut berkedip dan proses pairing akan sementara berlangsung sampai proses berkedip ini selesai. Oke, kita tunggu sesaat sampai keduanya tidak berkedip lagi. Jadi ini proses sementara berlangsung. Proses pairing sesederhana itu untuk WiFi mesh atau memperluas WiFi dari RJW 1200G Pro maupun 1200 ini. Oke sahabat, ini sudah stop, nyalanya sudah tidak berkedip di WiFi RJW 1200G Pro. Di RJW 1200G Pro juga sudah ready, warna hijau atau indikatornya sudah tidak berkedip lagi, dan di RJW 1200 juga sekarang sudah tidak berkedip, berarti sudah ready. Oke sahabat, kita akan lihat di Cloud Ruiji dari WiFi Ruiji G Pro apakah mesh WiFi nya sudah berfungsi atau belum. Kita lihat di sini ada preparation, kita klik kemudian cloud jalankan, kita buka sementara mempersiapkan di aplikasi ini. Nanti kita akan lihat beberapa menit ke depan. Oke sahabat, sumber internet masuk ke EW 1200 dan EW 1200. Jadi yang hitam di atas dan yang di bawah yang putih. Berarti sistem mesh WiFi kita sudah berfungsi untuk kedua, dan kita bisa pantau online lewat cloud aplikasi ini, lewat Cloud Ruiji aplikasi. Sudah sukses, sementara online ada 2. Sekarang kita coba untuk memindahkan yang RJW 1200 melewati 2 dinding rumah, dan kita lihat perubahan WiFi nya apakah berkurang atau tidak. Oke sahabat, ini kita sudah berada di dinding yang kedua. Oke, Ruiji G Pro tetap full bar dan tamu 5G. Ini adalah perpanjangan dari RJW 1200G Pro, dan sekarang kita sudah lewat 2 tembok dan tetap full bar di RJW G Pro ini. Oke, sudah sukses terhubung walaupun kita sudah melewati 2 dinding tembok, akan tetapi tetap full bar. Oke, play YouTube dengan kualitas 1080 pixel masih mantap. Ini sudah melewati 2 dinding tembok rumah dan masih tetap full bar dengan WiFi mesh dari RJW 1200G Pro ke Ruiji RJW 1000. Ini adalah tampilannya, dan kita akan uji dengan sumber internetnya adalah Orbit Pro H1. Saat ini menggunakan Orbit Pro H1. Oke, sudah tersambung, dan di Ruiji RJW 1200 di 2 ruangan dari sini atau 2 dinding tembok mesh WiFi yang pertama dengan Ruiji RJW 1200, sumber internet Orbit Pro, dan WiFi utamanya adalah Ruiji RJW 1200G Pro. Ini adalah EW 1200G Pro. Oke sahabat bisa lihat Ruiji G Pro, nama WiFi dari Ruiji RJW 1200G Pro. Sekarang kita lock kepada band 1, frekuensi 2100 dari Orbit Pro H1. Pastikan masih terkoneksi dengan Ruiji G Pro, dan kita uji yang pertama. Oke sahabat, speed yang pertama ini 57,7 Mbps.
downloadnya 57,7 Mbps dan uploadnya 30 sahabat. Ini sahabat bisa lihat 30,5 MB. Oke, kita masih terhubung dengan nama WiFi nya Ruigi G Pro. Kita akan uji yang kedua. Ini di pagi hari untuk melihat stabilnya sinyal 4G yang masuk ke sumber internet Orbit Pro H1 ke Ruigi RGB 1200 G Pro ini. Performa yang kedua ini lumayan naik 60 Mbps. Tetap di 30,6 Mbps. Oke sahabat, itulah performa dari Ruigi. Sebelumnya kita akan bergerak ke arah dua dinding dari sini, namun kita uji sumber internetnya dulu. Sumber internetnya adalah Orbit Pro H1 lewat LAN. Oke, masuk di WAN dari Ruigi RGB 1200 G Pro dengan nama WiFi loading M4 ini yang 2,4 GHz. Oke, kita akan connect dengan loading M4. Dapat bisa lihat loading M4, nama WiFi langsung dari sumber internetnya Orbit Pro H1. Kemudian kita masih terlock pada B1 dengan sel ID yang sama. Downloadnya masih 60. Nah sahabat bisa lihat download saat ini tembus 60,1 Mbps. Jadi ini adalah sumber internetnya dari Orbit Pro H1 langsung dengan nama WiFi loading M4. Nah sahabat bisa lihat 30,5 Mbps uploadnya dan downloadnya 60,1 Mbps. Oke, kita masih terhubung dengan sumber internetnya loading M4 Orbit Pro H1 langsung. Dan kita uji yang kedua, performa dari sumber internetnya di Orbit Pro H1. Ini performa yang kedua sahabat. Performa yang kedua ini downloadnya masih dekat ya, saat ini di 58,3 Mbps. Dan uploadnya tetap stabil di atas 30 Mbps. Ini adalah sumber internetnya. Oke, uploadnya 30,5 Mbps. Itu adalah performa dari sumber internet langsung tanpa menggunakan Ruigi RGB 1200 G Pro. Dan saat ini kita akan terkoneksi dengan Ruigi, dan kita akan bergerak melewati dua dinding. Ini dinding yang pertama. Oke, di sini ada dinding yang kedua. Kemudian ini adalah mesh yang pertama, mesh WiFi. Tetap full bar karena ini berfungsi sebagai penyebar WiFi, mesh WiFi yang otomatis. Jadi secara otomatis tetap terhubung walaupun kita sudah matikan WiFi dan hidupkan kembali. Akan tetapi sudah berada pada WiFi mesh yang pertama. Oke, dan kita lihat kita masih ada di sini B1 dengan sel ID yang sama. Kemudian kita akan uji bagaimana performanya. Oke, kita akan uji yang pertama untuk performa mesh WiFi yang pertama dengan Ruigi RGB 1200 yang putih ini. Nah, performanya masih tetap stabil. (63,4). Jadi download yang pertama ini 63,4, masih sangat stabil.
belum ada berubah setelah melewati dinding tembok. Download 63,4 dan uploadnya 30,3. Kita masih terhubung dengan nama WiFi yang sama, Ruiji G Pro, masih full bar tetap karena menggunakan mesh WiFi. Kemudian kita di sel ID yang sama dan frekuensi yang sama, B1 2100. Kemudian kita uji yang kedua, performa dari mesh WiFi Ruiji RJW 1200. Oke, sahabat bisa lihat masih stabil di atas 50 Mbps, pingnya 67, download kali ini 56,8, dan perhatikan uploadnya. Oke, uploadnya di 30,5 Mbps. Oke sahabat, kita akan keluar di luar, di tempat yang kemarin kita uji RJW 1200 di luar rumah atau outdoor. Oke sahabat, ini adalah mesh WiFi. Setelah melewati dua dinding tembok, kita akan lanjut ke arah bagian barat. Di video sebelumnya itu ke arah selatan, dan kali ini mesh WiFi dari EWS 1200 dan kita langsung keluar saat ini. Kita sudah mulai keluar untuk berjalan lurus mengarah ke BTS. Ini adalah BTS besar tapi kadang tidak berfungsi. Di rumah di posisi pertigaan ini kurang lebih 30 meter. Jadi posisi ini sudah masuk 30 meter. Oke. Dari rumah sudah kurang lebih 30 meter. Kita akan menguji di sini untuk Ruiji G Pro-nya, dan kita lihat sinyalnya ini kurang lebih 22 bar dibandingkan dengan loading 4 dan loading ProLink itu sudah mulai hilang. Oke, kualifikasi masih di band 1 dan kita uji langsung di jarak 30 meter ini. Ini adalah performa di 30 meter. Oke, performanya masih lumayan bagus. Oke, 21 dan 18. Jadi download 21, upload 18. Masih lumayan bagus di jarak 30 meter. Dan LTE parameter juga bagus, dan kita uji yang kedua. Jarak 30 meter dari mesh WiFi yang kedua. Performa yang kedua juga masih bagus. Oke, 14,5. Download. Download 14,5 dan upload 9,12. Kita jalan menuju ke BTS. Jarak ke BTS itu kurang lebih 150 meter. Jadi jika kita sudah sampai di BTS, itu kurang lebih 150 meter. Jadi ada dua tiang PLN kecil yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Oke sahabat, masih terkoneksi dengan Ruiji. Nah ini adalah tiang listrik yang pertama. Kita sudah memasuki 50 meter dari luar tambah ke dalam, berarti sudah lebih dari 70 meter. Oke, semua di WiFi utama sudah hilang dari orbit.
kecuali dari Ruiji yang masih terhubung dengan satu bar. Oke sahabat, ini sudah menuju ke tiang PLN yang kedua dan rumahnya sudah tidak kelihatan, sudah cukup jauh. Kita sudah memasuki tiang PLN yang kedua, berarti sudah lebih dari 100 meter. Ini 100 meter dari luar, tiang pertama ada di luar. Kita coba uji untuk performanya, dan ketika memasuki 100 meter masih ada speed, posisinya masih di indoor, jadi belum kita keluarkan. Posisi mesh wifi masih di indoor dan jaraknya sudah lebih dari 100 meter, kurang lebih 120 meter, karena sudah kita lewati tiang listrik yang pertama setelah dari rumah itu 50 meter, kemudian yang kedua sudah kita lewati 100 meter. Oke, masih ada dan rumah sudah tidak kelihatan, sudah cukup jauh, dan kita akan bergeser mengarah ke BTS. Jika kita sampai kepada BTS maka jaraknya sudah 150 meter. Ini ada BTS 4G, jaraknya dari rumah kurang lebih 150 meter. Namun performa yang kita gunakan pada pagi hari ini bukan BTS yang ini. BTS yang ini karena tidak berfungsi, sehingga kita lock band 1 hanya di BTS desa tetangga, jarak 3 km dan jarak 9 km dari sini. Kita sudah di posisi sejajar dengan BTS dan rumah sudah cukup jauh. Oke, kita sudah sejajar dengan BTS saat ini dan sudah jarak kurang lebih dari 150 meter. Meter LTE nya masih ada dan kita coba uji di 150 meter lebih ini, dan ternyata sudah tidak terjangkau. Saat ini di jarak 150 meter.